الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca tadi ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada surah Al-Qari'ah ayat 7 fahuwa boleh dibaca fahwa, jadi haknya disukun boleh ya. Kemudian wa amma man khaffat, ini biasanya kita baca dengan izhar atau jelas man khaffat, tapi boleh juga dibaca dengan ikhfa man khaffat, karena menurut sebagian ahli qiraat meskipun sangat minoritas yaitu boleh dibaca dengan bacaan ikhfa. Kemudian mahiyah ini ketika bersambung ini boleh dibaca dengan menghilangkan haknya kalau bersambung saja ya. Mahiyya narun hamiyah, tapi kalau berhenti haknya harus muncul. Mahiyah hiyah, ada haknya di akhir. Kemudian pada surah At-Takatsur di sini ada kata-kata latarawunnal jahim, boleh dibaca dengan bacaan laturawunnal jahim. Adapun latarawunnaha ini hanya bisa dibaca dengan satu bacaan, tidak bisa dibaca seperti ini laturawunnaha. Dan semua ini adalah bacaan-bacaan yang mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qari'ah, ini nama lain dari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka, dan apa yang memberitahu kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau wahai orang yang membaca Al-Qur'an. Mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nama-nama kiamat dalam Al-Qur'an sangat banyak. Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah, As-Sa'ah, banyak sekali. Kenapa? Karena orang Arab punya kebiasaan perkara yang besar selalu dikasih nama dengan nama yang banyak. Setiap nama dari hari kiamat ini adalah merupakan sifat bagi hari kiamat tersebut. Kenapa disebut Al-Waqi'ah? Karena pasti waqa'a, pasti terjadi. Kenapa disebut Al-Qari'ah? Karena dia itu yaqra'ul qulub, karena dia itu memukul-mukul hati dengan perkara-perkara yang dahsyat yang dilihat oleh manusia. Setiap orang yang melihatnya hatinya terasa terpukul-pukul karena sangat kaget, sangat ketakutan terhadap perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat. Bintang yang berjatuhan, kemudian lautan yang airnya semuanya tersibak keluar dari tempatnya, kemudian gunung-gunung yang pergi dari tempatnya, terbang beterbangan, kemudian menjadi pasir, menjadi debu. Nah, ini semuanya perkara yang mengerikan pada hari kiamat, maka disebut sebagai Al-Qari'ah. Pertanyaan wa ma adraka selalu akan disertai dengan jawaban. Adapun wa ma yudrika tidak ada jawaban. Nah, di sini wa ma adraka, maka Allah menjawab,
Hari kiamat adalah yauma, pada hari, yakunun nasu, adalah manusia itu kal farashi, seperti aneh-aneh, al mabthuthi, yang bertebaran. Tahu aneh-aneh yang biasanya ngeruyui lampu, ya, berkumpul pada sinar, nah, itu namanya aneh-aneh. Kalau aneh-aneh bertebaran, ini perginya kemana nggak jelas, saling nabrak antar satu dengan mereka, ya, nggak tahu kemana harus pergi. Nah, manusia pada hari kiamat nanti juga begitu, akan bingung semuanya kemana harus pergi karena melihat kondisi yang sangat mengerikan pada hari kiamat tersebut. Maka tafsir untuk ayat ini sama dengan ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Hajj, wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara, atau wa taron nasa sakra wa ma hum bisakra, kamu melihat manusia pada mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Jadi seperti orang mabuk karena berjalannya nggak karu-karuan kesana kemari, bingung mereka semuanya. Walakinna adzaballahi syadid, itu karena siksa Allah sangat dahsyat. Karena itu menjelang hari kiamat terjadi, ini semua orang muslim sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang jelek, merekalah yang mengalami hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan wa takunu, dan menjadilah al-jibalu, gunung-gunung itu kal-ihni, seperti kapas, al-mangfushi, yang ditiup. Kita coba ambil kapas, kemudian kita tiup. Dia kapasnya akan berterbangan ranggana. Karena kapas ini sangat ringan sekali, sehingga kena sedikit angin dia langsung bergerak. Angin datang lagi bergerak lagi. Angin ke arah yang lain bergerak lagi. Nah, gunung-gunung nanti akan jadi seperti itu. Padahal gunung itu adalah penyebab bumi ini tidak bergerak, penyebab bumi tidak goncang, gara-gara gunung. Berarti gunung sesuatu yang sangat kuat. Tapi meskipun sangat kuat, nanti pada hari kiamat oleh Allah dijadikan sebagai kal-ihnil mangfush, seperti al-ihn, kapas yang berterbangan. Ini termasuk kengerian pada hari kiamat nanti. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa taral jibala tahsibuha jamidah, atau tahsabuha, dua qiraah, dan engkau akan melihat gunung-gunung itu, engkau mengiranya sesuatu yang jamid, yang beku, yang diam di tempatnya. Wa hiya tamurru marras sahab, sementara dia itu nanti akan berjalan seperti berjalannya awan, ya, sangat cepat sekali. Ini kejadian nanti pada hari kiamat menurut kebanyakan ahli tafsir. Meskipun tafsir kontemporer mengatakan bahwa ini kondisi gunung sekarang ini, ya, tetapi menurut ahli tafsir yang dulu-dulu, ini adalah kondisi gunung nanti pada hari kiamat, yaitu surah An-Naml ayat 88 ini. Kemudian setelah terjadi hari kiamat, apa yang akan terjadi berikutnya? Yang paling inti apa pada kejadian hari kiamat itu? Kejadian yang paling inti hari kiamat adalah apa yang disebutkan oleh Allah pada ayat ke-6 sampai terakhir. Ini intinya hari kiamat. Kejadian-kejadian yang mengerikan itu intinya, endingnya adalah fa'amma, maka adapun man, orang yang thaqulat, berat, mawazinuhu, timbangan-timbangannya, maksudnya timbangan amal baiknya, fahuwa, maka dia itu fi isyatin, di dalam kehidupan, radiyatin, yang puas, maksudnya yang memuaskan, maksudnya masuk ke dalam jannah. Yang dimaksud thaqulat, berat, itu maksudnya adalah amalan baiknya lebih berat atau lebih banyak daripada amalan buruknya. Semua manusia itu pasti melakukan dosa. Yang tidak melakukan dosa hanya para nabi dan para malaikat. Manusia semuanya punya dosa, kita semuanya punya dosa. Nah, kalau kita nanti di akhirat ditimbang oleh Allah, ternyata timbangan amal baik kita lebih berat sehingga lebih rendah begini, sementara timbangan amal buruk kita lebih ringan sehingga lebih naik begini. Nah, kita nanti berarti termasuk fahuwa fi 'isyatir radiyah, dimasukkan ke dalam jannah. Jannah itu kehidupannya adalah kehidupan yang memuaskan. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang beratnya timbangan ini mengingatkan kita kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan apa amalan yang paling memberatkan untuk timbangan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluqi."
Tidak ada sesuatu yang lebih athqal, yang lebih berat di dalam timbangan amal manusia daripada al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Karena itu mari kita perhatikan akhlak kita. Karena akhlak kita ini menyebabkan timbangan amal baik kita jadi berat. Meskipun bukan ahli tahajud, meskipun bukan ahli puasa, puasa sunnah nggak pernah dilakukan, puasanya hanya Ramadan saja. Kemudian salat tahajud, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, atau mungkin tahajud hanya 1/4 jam, setengah jam, atau 2 rakaat saja. Tidak seperti orang-orang yang tahajudnya sangat dahsyat. Tetapi akhlaknya bagus, ini sudah menyebabkan timbangan sangat berat. Apalagi kalau akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, wah ini sudah nggak bisa dikalahkan kayak begini. Nah, maka minimal yang kita perhatikan adalah ini al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ringkasnya bagaimana? Ringkasnya adalah 2. Pertama badlun nada, yang kedua kaful adza. Yang pertama adalah mengerahkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain dan menahan jangan sampai memberikan gangguan kepada orang lain. Itu inti dari akhlak yang baik. Maka kalau kita sedang bermasalah sama orang, nah hendaklah kita menahan diri. Jangan sampai kita banyak aksi kepada orang tersebut, akhirnya kita jadi orang yang zalim, akhlaknya tidak bagus. Membeli sesuatu misalnya, ternyata barang yang kita beli tidak pas. Udahlah, nggak usah ngomong kata-kata marah, kata-kata kotor dan sebagainya. Ngalah lebih baik daripada mengatakan kata-kata yang kotor. Tadi pagi saya barusan beli galon, ternyata galonnya dikasih yang retak, masya Allah. Saya sebenarnya pengen marah Pak, tapi teringat hadis ini. Athqalu syai'in fil mizani al-khuluqul hasan. Yang paling berat dalam timbangan akhlak yang baik. Udahlah, nggak usah ngalah sajalah. Ngalah ini termasuk apa? Al-khuluqul hasan. Kalau boleh ditukar, alhamdulillah. Nggak boleh, ya udah. Ternyata saya tukar, nggak boleh karena sudah terlanjur dibeli. Ya udahlah, ngalah, nggak ada masalah. Nah, ini termasuk cara kita berusaha menjadi akhlak yang baik, kita mengingat-ingat hadis ini. Sehingga kita bisa menahan keburukan kita kepada orang lain dan kita bisa memberikan kebaikan kita kepada orang lain. Mendolimi orang itu termasuk akhlak buruk. Mendolimi itu macam-macam. Menuduh itu termasuk akhlak yang buruk, mendolimi itu. Kemudian mencela, mencaci, mencemooh, meremehkan, itu semuanya akhlak-akhlak yang buruk yang menyebabkan nanti timbangan amal baiknya jadi ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Karena itu marilah kita berusaha bagaimana timbangan amal kita kelak di akhirat adalah berat sehingga kita mendapatkan kehidupan yang radiyah, yang memuaskan. Saya tampilkan satu ayat yang menunjukkan bahwa kehidupan di akhirat itu memuaskan, berbeda dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 35, ukluha daimun wa dhilluha, atau ukuluha, 2 qiraah. Buah-buahan di dalam jannah itu daimun, kekal, wa dhilluha, naungan jannah juga kekal. Jadi buah-buahan di dalam jannah tidak akan ada habisnya. Naungan tidak akan ada berhentinya. Kalau di dunia semua buah pasti akan mengalami habis. Musim mangga misalnya, kalau musimnya sudah habis, sudah mangga sudah nggak kita temukan lagi di pasaran. Kalaupun masih ada, carinya susah dan harganya mahal. Di akhirat tidak ada seperti itu. Musim terus setiap saat. Karena kita petik 1 buah muncul 2 buah. Sebagaimana hadis yang pernah kita baca lagi. Supaya kita lama-lama hafal terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza naza'a thamratan, kalau dia itu mencabut atau mengambil 1 buah minal jannah, dari jannah, adat makanaha ukhra, maka kembali di tempat tersebut buah yang lain. Dalam riwayat yang lain, mithlaha, 2 kali lipat yang muncul. Dia ambil 1 muncul 2, dia ambil 2 muncul 4. Ini jannah. Ini riwayat Tabarani. Meskipun saya jujur sebagian ulama mendhaifkan, tapi sebagian mengatakan apa? Hadis ini kuat, kita mengikuti pendapat tersebut. Kemudian Allah mengatakan, wa amma, dan adapun man khaffat, orang yang ringan, mawazinuhu, timbangan amal baiknya, fa ummuhu, maka tempat kembalinya adalah hawiyatun, neraka hawiyah, yaitu neraka yang sangat dalam sehingga turun ke bawah. Itu makna dari hawiyah. Maka makna hawiyah ini kita dapatkan
gambarannya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ini menunjukkan dalamnya neraka. Lau anna hajaran, kalau ada satu batu, mithla sab'i khalifatin, besarnya seperti 7 unta bunting, untanya bunting, ulqiya an syafiri jahannam, yang dilempar dari tepi jahannam, batu tersebut, hawa fiha sab'ina kharifan, akan turun terus batu ini ke dalam neraka itu selama 70 tahun lamanya, la yablughu qa'raha, itu pun belum sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Hannad As-Sari, derajatnya sahih. Jadi batu besar yang mestinya turunnya sangat cepat, ini menunggu 70 tahun, itu belum sampai. Lah terus sampainya berapa tahun? Nggak ngerti. Nabi hanya mengatakan belum sampai selama 70 tahun lamanya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu orang yang sudah masuk neraka, bagaimana mungkin bisa keluar kalau tidak dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalamnya seperti ini. Maka disebut sebagai hawiyah. Ummun itu artinya apa? Ibu. Tapi yang dimaksud di sini fa ummuhu, maka tempat kembalinya. Kenapa tempat kembali disebut ummun, yang arti asalnya adalah ibu? Karena anak itu biasanya kembalinya ke ibunya. Anak nangis pasti lari ke ibu. Anak pengen pipis lari ke ibu. Haus lari ke ibu. Nah, maka ini dimaknai seperti itu. Fa ummuhu, dia kembalinya, sebagaimana kembali anak kepada ibunya, itu adalah kembalinya nanti ke neraka hawiyah. Ada juga yang mengartikan tidak begitu. Fa ummuhu, maka ujung dari kepalanya ini hawiyatun, akan turun ke dalam neraka jahanam. Artinya dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan kepalanya berada di bawah, terjun dari atas ke bawah, kepalanya berada di bawah, kakinya di atas. Itu makna lain dari fa ummuhu hawiyah. Dan makna ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa nanti orang masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi seperti itu. Hadis yang terkenal dalam Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal yakubbun nasa, dan tidaklah menjerumuskan manusia finnari, ke dalam api neraka, ala wujuhihim au qala ala manakhirihim, yaitu mereka jatuh pada wajah-wajah mereka, jadi wajahnya berada di bawah, au ala manakhirihim, atau manakhir itu hidungnya, ya sama saja, ya kepalanya di bawah, illa hasaidu alsinatihim, kecuali itu gara-gara lidah-lidah mereka. Jadi maksudnya lidah ini bisa menyebabkan orang masuk atau terjun ke dalam api neraka. Lidah menuduh orang, terjun dalam neraka. Lidah mengejek orang, terjun dalam neraka. Lidah berkata yang kotor, tidak diridhoi oleh Allah, terjun dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena kita harus berhati-hati, jangan sampai kita membebaskan mulut kita berkata-kata menyebabkan kita masuk ke dalam neraka jahanam. Apalagi zaman sekarang, hampir semua orang bawa HP, dan dengan HP ini kita bisa menyebarkan suara kita atau tulisan kita, kata-kata kita kemanapun juga, ke seluruh dunia. Nah, ini kalau kata-kata kita tidak diridhoi oleh Allah, berupa berita bohong misalnya, atau tuduhan bohong misalnya, dan sebagainya, dibaca oleh banyak orang, nah, ini betapa dosanya kita sangat banyak sekali. Karena yang terkena isu yang kita sebarkan, atau kebohongan yang kita sebarkan, atau ejekan yang kita sebarkan kepada manusia, itu dibaca oleh banyak orang. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, dan ini menurut saya sangat cocok untuk kondisi akhir zaman seperti kita sekarang ini. Rasul ditanya, ya Rasulullah, man najatu, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Maksudnya kunci-kunci keselamatan apa? Beliau sebutkan 3 kunci keselamatan. Yang pertama, amlik alaika lisanaka, lidahmu kamu kuasai. Jangan ngomong terserah kamu, tapi ngomong diatur, dilihat apakah omongan ini meridhokan Allah atau tidak. Yang kedua, wal yasa'ka baituka, hendaklah kamu berada di dalam rumahmu, tidak banyak keluar rumah. Ya boleh keluar ketika perlu. Wabki ala khati'atika, tangisilah dosa-dosamu. Ini 3 kunci keselamatan manusia, terutama di akhir zaman seperti ini, ketika sudah banyak kerusakan-kerusakan di sekitar kita. Kemudian Allah bertanya, wa ma adraka, dan apakah yang memberitahu kamu wahai Nabi, ma hiya, apa neraka hawiyah itu? Allah menjawab, narun, api, hamiyatun, yang sangat panas. Jadi hamiyah itu bukan panas,
Kalau panas itu harrah, tapi apa? Sangat panas, yang panasnya sudah sampai puncak, yang sudah tidak ada lagi panas di atas panas tersebut. Itu namanya hamiyah. Maka gambaran panasnya neraka ini sudah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Ibiyaddat kata kuncinya ya. Meskipun hadis ini menurut Imam Turmudi adalah mauquf, yaitu perkataan sahabat, tetapi dihukumi marfu' karena ini merupakan perkara yang gaib, ya bicara tentang apa? Api neraka. Uqida 'alan nari alfasana. Neraka dinyalakan selama 1000 tahun. Hatta marat, sampai berwarna merah. Thumma uqida 'alaiha alfasana. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun. Hatta biyaddat, sampai berwarna putih. Thumma uqida 'alaiha alfasana. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun. Hatta swaddat, sehingga menjadi hitam. Jadi api neraka bukan merah, karena merah itu enggak terlalu panas. Api neraka tidak putih seperti matahari, karena itu kurang panas. Tapi hitam itu adalah panas yang paling dahsyat. Fahiya sauda'u mudlimah. Maka neraka itu hitam gelap gulita. Ini kata Imam Turmudi, mauqufun asah. Hadis ini mauquf, yaitu perkataan Abu Hurairah, lebih sahih. Artinya ini bukan sabda Nabi SAW, tapi sekali lagi kalau ini masalah gaib berarti ini pasti sumbernya dari Rasulullah SAW. Kita lanjutkan tafsir surah At-Takatsur secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhaakum, telah melalaikan kalian wahai para manusia, at-takatsur, berbanyak-banyakan atau berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Ini adalah kehidupan dunia. Orang berbangga-bangga banyaknya harta. Melihat tetangganya membeli sesuatu yang baru, dia saingi membeli yang baru juga, tidak mau kalah. Kemudian mengatakan, saya lebih kaya, saya paling kaya di antara orang-orang yang ada di sini. Nah, ini berbangga-bangga. Ini menyebabkan alha, menyebabkan lalai. Yang dimaksud lalai ini adalah sibuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara mencari dunia, memburu dunia untuk berbangga-bangga bahwa dia paling kaya, maka menyebabkan dia lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi sholat jamaah, kenapa? Sibuk duit. Tidak lagi hadir pengajian, kenapa? Sibuk duit lagi. Dulu sebelum banyak duitnya sering pengajian. Sebelum banyak duitnya sholat jamaah selalu di shaf yang pertama. Habis banyak duitnya akhirnya sibuk ngurusi duit, akhirnya lalai. Nah, itu berarti alhaakumut takatsur. Nah, manusia kalau sudah lalai dengan harta, Allah katakan hatta, sehingga zurtum, kalian menziarahi al-maqabir, kuburan-kuburan. Maksudnya sampai matinya tidak akan pernah berhenti merasa kenyang dari kekayaan dunia. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwa manusia kalau sudah cinta duit, maka dia nanti tidak akan berhenti kecuali sampai mati. Hatta yamla'a fahu at-turaba, sabda Nabi SAW. Lau kana libni Adam wadin, seandainya manusia ini punya satu lembah isinya harta yang banyak, la ahabba ay yakuna lahu thanin, maka dia pasti akan senang kalau memiliki lembah yang kedua. Walau kana lahu wadiyan, kalau dia punya dua lembah, la ahabba ay yakuna lahu mathalith, pasti dia akan suka untuk memiliki yang ketiga kali. Wala yamla'u jawfa bani Adam, dan tidaklah akan memenuhi perutnya Bani Adam, yaitu manusia, illa turabu, kecuali tanah. Artinya kalau dia sudah mati dikubur dengan tanah, nah itu baru kemudian dia berhenti, sudah merasa kenyang saat itu. Tapi sebelum mati tidak pernah merasa kenyang. Kekayaannya bertambah, pengen mengembangkan lagi. Nah, itulah adatnya atau sifat asalnya manusia seperti itu. Ya, kita bersifat seperti ini nggak ada masalah apabila tujuannya bagus. Sudah kaya pengen dikembangkan lagi, bagus itu kalau tujuannya bagus. Karena harta dunia ini sebenarnya netral, tinggal siapa yang memegang. Dipegang orang baik jadi pahala, dipegang orang jelek, jadi dosa. Maka kalau orang punya agama dan paham ilmunya, harta yang dia pegang pasti akan menambah pahala untuknya. Tapi kalau nggak punya ilmu dan nggak punya agama, ini harta dunia menjadi musibah bagi dia. Maksiatnya bertambah-tambah dengan sebab apa? Harta tersebut. Karena dia nggak paham ini harta harus diapakan. Bingung mau dihabiskan untuk apa. Tapi kalau orang yang punya ilmu, punya agama, pasti dia mikir bagaimana caranya supaya harta ini menjadi thaqulat mawazinuh,
menjadi berat timbangan amalnya di dunia kelak. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya ngaji seperti ini supaya kita paham, sehingga kondisi apapun yang kita alami, mau kaya mau miskin, itu semuanya tetap jadi kebaikan untuk kita. Miskin bisa sabar, kenapa? Paham ilmunya. Kaya bisa bersyukur, kenapa? Paham ilmunya. Tidak akan menggunakan kekayaan pada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang terkenal untuk ayat ini, hatta zurtumul maqabir. Ada makna yang lain. Hatta zurtum, sampai kalian itu datang al maqabir, ke kuburan-kuburan. Untuk apa? Untuk berbangga-bangga mana di antara kabilah kita yang paling banyak orang mulianya. Ini kasusnya orang-orang Quraisy atau sebagian orang Arab. Mereka berbangga-bangga, kabilah kami yang paling mulia, sehingga menghitung jumlah orang kaya kami siapa, berapa. Nah, ditulis namanya, disebutkan. Jumlah tokoh di antara kami berapa, siapa. Nah, ketika yang hidup-hidup sudah habis dihitung, maka mereka datang ke kuburan. Mari kita lihat di kuburan, siapa di antara kabilah-kabilah kita yang lebih banyak orang mulianya yang sudah mati. Nah, itu makna kedua dari hatta zurtumul maqabir. Kemudian Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak, atau jangan begitu, ya, jangan apa? Takatsur, jangan berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Saufa, akan ta'lamun, kalian mengetahui. Tsumma kalla, kemudian sekali-kali tidak atau jangan begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Maksudnya kalian akan mengetahui akibat dari takatsur tersebut. Kalian nanti akan mengetahui akibat dari berbangga-bangga dengan banyaknya harta tersebut, yaitu akan menyesal sendiri. Kenapa di sini diulang dua kali? Saufa ta'lamun, dua kali. Karena kondisi manusia mengetahui akibat dari perbuatannya itu juga dua kali. Pertama, ketika dia mati, masuk alam kubur, baru tahu akibat perbuatannya, tingkahnya di dunia. Karena semua balasan itu nanti akan diberikan di kuburan. Orang baik balasan baiknya diberikan di kuburan, orang buruk balasan buruknya diberikan di kuburan. Maka di sini Allah katakan saufa ta'lamun. Pertama. Yang kedua, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ini menunjukkan bahwa nanti dia akan mengetahui lagi akibat perbuatannya. Yang kedua kalinya. Berarti ini adalah di akhirat, ketika sudah ditampakkan ini neraka, ini surga. Yang baik masukkan surga, yang jelek masukkan neraka. Nah, baru tahu akibatnya. Ternyata berbanyak-banyak harta tetapi digunakan untuk berfoya-foya, tidak untuk amal soleh. Ternyata menyengsarakan, malah tambah dalam nerakanya, lebih lama dalam nerakanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mukthirun humul muqillun. Al-mukthirun, orang-orang yang banyak hartanya, humul asfalun, mereka itu adalah orang-orang yang paling rendah yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Tayalisi. Ini bukan berarti semua kaya pasti rendah, bukan. Tapi rata-rata orang kaya tidak paham agama, maka mereka menjadi orang yang asfalun, orang yang paling rendah derajatnya besok pada hari kiamat. Karena itu, kalau kita tidak punya ilmunya, jangan jadi orang kaya, dan nanti malah tambah sengsara. Tapi kalau kita punya ilmunya, silahkan jadi apapun boleh. Jadi orang kaya boleh, jadi orang miskin juga nggak ada masalah. Kenapa? Sudah paham ilmu agamanya, tidak akan merusak agama. Tapi kalau tidak paham ilmunya, maka harta ini bisa menyebabkan rusaknya agama kita. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-mukthiruna humul asfalun. Dalam riwayat yang lain, al-mukthiruna humul muqillun. Orang yang banyak hartanya di dunia, biasanya di akhirat sedikit pahalanya. Kenapa? Dia tidak paham cara menggunakan harta, sehingga pahalanya sedikit, dosanya banyak. Nah, itulah yang dimaksud tadi, berat timbangan amal buruknya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ada juga yang menafsirkan saufa ta'lamun diulang dua kali, ini hanya untuk takkid, penegasan. Tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata tsumma, kemudian. Yang dalam bahasa Arab kata-kata tsumma itu menunjukkan urutan yang ada jedanya. Nah, alam kubur, kemudian jeda kan, kemudian alam akhirat. Nah, berarti ini dua kali manusia akan mengetahui akibat dari tingkahnya di dunia. Kemudian Allah mengatakan kalla, jangan begitu. Lau ta'lamuna, kalau kalian mengetahui ilmal yaqin, ilmu yang yakin. Maksudnya, kalau kalian tahu ilmu yang benar, kalian tidak akan berbangga-bangga dengan banyaknya harta, karena tidak akan ada gunanya nanti di akhirat.
Kalau kita mau berlomba-lomba di dunia ini, bukan lomba-lomba banyaknya duit, tapi lomba-lomba banyaknya pahala, lomba-lomba banyaknya amal, lomba untuk dapat shaf yang pertama. Nah, itu lomba yang semestinya di dunia. Lomba untuk khatam Quran setiap bulan. Nah, itu yang semestinya kita lomba padanya, bukan lomba ngumpulin duit. Karena duit itu sifatnya netral tadi itu. Kalau digunakan baik ya baik, digunakan buruk ya buruk, digunakan sia-sia ya sia-sia. Nah, maka di sini Allah katakan lau ta'lamun. Kalau kalian tahu, maksudnya kalian akan berhenti dari melakukan takatsur. Tapi karena tidak tahu ilmu, maka terus-menerus takatsur, berbangga-bangga terhadap banyaknya harta dunia. Kemudian Allah mengatakan la turawunna, sungguh betul-betul kalian itu akan ditampakkan. Kalau dibaca la tarawunna, sungguh betul-betul kalian akan melihat al-jahima, neraka jahim. Ya sama saja sebenarnya. Neraka ditampakkan oleh Allah, kita jadi melihat. Maka kalau la tarawunna kalian melihat, la turawunna kalian ditampakkan kepada kalian, sama aja sebenarnya. Tentang neraka jahanam akan ditampakkan kepada manusia, itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Yuja'u bi jahannam, yu'ta bi jahannam, akan didatangkan nanti neraka jahanam. Yauma idzin, pada hari itu, yaitu di hari kiamat, di akhirat. Laha sab'una alfa zimamin, jahanam memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin, masing-masing satu tali kekangnya sab'una alfa malakin, dipegang oleh 70.000 malaikat, yajurunaha, yang mereka menyeret atau menarik neraka jahanam itu. Tidak bisa terbayang bagaimana besarnya neraka jahanam, karena ada 70.000 tali kekang. Satu tali kekangnya dipegang oleh 70.000 malaikat. Yang malaikat itu sebagaimana kita tahu adalah makhluk yang kuat-kuat, yang besar-besar. Satu malaikat diceritakan oleh Nabi SAW berdiri kakinya di atas bumi, kepalanya sudah sampai langit. Besarnya nggak kebayang. Nah, jahanam berarti luasnya seberapa? Nggak kebayang. Karena itu wajar neraka jahanam itu ketika sudah dimasuki oleh Allah orang-orang kafir, dia masih minta terus, ya Allah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, belum merasa kenyang karena saking luasnya neraka jahanam ini. Padahal orang kafir sudah ditumpuk semuanya di situ dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan akhir hari kiamat, sudah dikumpulkan semua orang kafir. Ternyata neraka masih mengatakan hal mim mazid, apakah ada tambahan untuk saya? Hal mim mazid, apakah ada tambahan untuk saya? Ini disebutkan pada surah Qaf ayat 30. Yaumana naqulu li jahannam, kami bertanya kepada jahannam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Wa taqul, dia menjawab, hal mim mazid, ada lagi tambahan enggak? Ada lagi tambahan enggak? Minta tambahan terus. Akhirnya Allah kemudian menginjak neraka jahanam. Akhirnya jahanam mengatakan qat, sudah cukup ya Allah, sudah cukup. Andai tidak diinjak oleh Allah, maka jahanam ini akan terus minta ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa masih luas tempatnya. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma," kemudian, "latarawunnaha," sungguh betul-betul kalian akan melihat jahanam ainal yaqin, dengan mata yang yakin, yaitu dengan mata kepala kita. Jadi sekarang kita belum melihat jahanam. Kita hanya baru ilmul yakin terhadap jahanam. Kita tahu betul, yakin betul dalam hati kita bahwa jahanam itu ada. Tapi jahanam itu nanti akan tampak di akhirat kelak. Nah, maka beda antara ilmul yakin dengan ainul yakin. Maka yakin itu ada 3 tingkatan. Pertama, ilmul yakin, ilmu yang yakin. Kita yakin bahwasanya ada neraka jahanam. Kita yakin bahwasanya ada Ka'bah padahal belum pernah datang ke Mekah. Yang kedua, ainul yakin, mata yang yakin. Itu kalau mata kita sudah melihat betul-betul di akhirat kelak jahanam didatangkan, mata melihat, itu namanya ainul yakin. Atau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk haji, kita melihat Ka'bah, nah itu berarti ainul yakin. Kemudian kita semakin mendekat kepada Ka'bah, habis itu kita sentuh Ka'bah, kita melakukan tawaf. Nah, kalau sudah sentuh Ka'bah, itu namanya haqqul yaqin. 3 tingkatan apa? Yakin. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma," kemudian, "latus'alunna," sungguh betul-betul kalian akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan. Jadi kenikmatan dunia yang kamu kumpul-kumpulkan, yang kamu bangga-banggakan tadi, yang kalian melakukan takatsur tadi, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya disebutkan di dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadamu 'abdin." Dalam riwayat yang lain, "Qadama 'abdin
tidak akan pergi atau tidak akan bergeser dua telapak kaki manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, min indi rabbih, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'ala an khamsin, sampai ditanya tentang 5 perkara. Mari kita perhatikan pertanyaan ini, kita siapkan. An umrihi fima afna, usiamu kamu habiskan untuk apa di dunia ini? Untuk amal baik atau amal buruk? Untuk mencari pahala, untuk mengumpulkan dosa? Wa an syababihi fima ablah, ditanya juga tentang masa mudanya, dihabiskan untuk apa? Untuk amal baik atau untuk amal buruk? Untuk cari pahala atau untuk mengumpulkan dosa? Wa an malihi min aina iktasabah, dan juga ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan. Nah, jadi semakin banyak harta kita, semakin banyak pertanyaan kita. Dari mana kamu dapat duit? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, fima anfaqah, diinfakkan untuk apa? Dinafkahkan untuk apa? Dipakai untuk apa? Dibelikan untuk apa? Membeli sesuatu itu halal atau haram? Kemudian kalau sesuatu itu halal, digunakan untuk yang halal atau yang haram? Ini semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir yang kelima, wa madza amila fima alim, apa yang dia amalkan terhadap ilmu yang sudah dia pelajari. Kita mempelajari ilmu agama, sudah paham ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, tahu riba haram, apa yang kamu lakukan terhadap riba itu? Kamu jauhi atau kamu lanjutkan? Tahu zina haram, dilanjutkan atau dijauhi? Tahu perkara ini haram, perkara itu haram. Nah, ini semuanya adalah introspeksi untuk diri kita masing-masing. Sebelum kita nanti mati, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 5 perkara ini. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dibarokai oleh Allah, sehingga nanti seandainya kita ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan, kita bisa menjawabnya dengan sangat bagus sekali, dengan lulus. Dan apalagi kita mengharapkan kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma adkhilna al-jannata bila hisabi wala adab. Allahumma adkhilna al-jannata bila hisabi wala adab. Allahumma adkhilna al-jannata bila hisabi wala adab. Allahumma inna nas'aluka hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.